kalau Engkau hadir di tengah-tengah Engkau Tuhan pengasih penyayang Engkau ada di depan murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan, maka hatiku hancur. kasihanilah aku, tolonglah aku, kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampun salahku Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya! Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you.
Shalom, haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi dalam acara KPP Online pada 25 Mei 2020. Topik kita pada hari ini adalah ke-10 orang kusta. Mari saudaraku sekalian, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesempatan pada malam hari ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan pemberitaan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu yang membuat kami menjadi beriman dan memperoleh keselamatan dan memperoleh kesembuhan dan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, pada hari ini kita akan membahas ke-10 orang kusta. Nah, mari kita membaca dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Kita baca sama-sama saudaraku. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara, mereka berdiri agak jauh. Kenapa? Karena memang orang kusta pada zaman itu dianggap najis, jadi tidak boleh dekat-dekat. Jadi mereka berdiri agak jauh. Tapi mereka tahu itu Yesus lewat. Dan mereka pasti sudah pernah dengar-dengar nama Yesus. Dan mereka pasti sudah tahu bahwa Yesus ini dapat menyembuhkan. Yesus dapat melakukan mujizat. Dan Yesus bisa melakukan satu mujizat kesembuhan bagi orang kusta. Karena saudaraku sekalian, pastilah sebelum ini Yesus juga sudah melakukan kesembuhan termasuk kepada seorang kusta, saudaraku sekalian. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi mereka tahu ini Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Jadi mereka karena tidak bisa mendekat, mereka 10 orang, mereka dari jauh saja, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, saudaraku sekalian, ayat 14, lalu ia memandang mereka, Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, saudaraku sekalian, Yesus tidak menjamah mereka. Yesus hanya dari jauh, hanya memandang dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, saudaraku, jadi sekali ini Yesus tidak menjamah mereka. Kalau kita lihat, Yesus pernah menyembuhkan orang kusta. Itu terdapat pada Matius 8 ayat 3. Itu ada seorang kusta yang datang lalu sujud menyembah Yesus. Ini orang yang sakit kusta yang nekat, saudara, karena dia berani sujud menyembah pada Yesus. Datang mungkin tiba-tiba seperti nyelonong begitu saja dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Nah, dalam Matius 8 ayat 3, Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, saudara, waktu itu Yesus menyembuhkan dengan cara mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta itu, saudaraku sekalian. Jadi Yesus mengulurkan tangan dan menjamah. Tapi sekali ini Yesus hanya dari jauh bilang begini, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, saudara, kenapa saudara harus diperlihatkan diri pada imam-imam? Karena menurut agama Yahudi pada saat itu, maka setiap orang yang sakit kusta, kalau dia sudah merasa bahwa dia sembuh, maka dia harus datang ke imam dan imam harus cek, benar enggak dia sudah sembuh dari kustanya. Jadi biasanya yang datang ke imam adalah orang-orang yang sudah mungkin beberapa lama sakit dan dia merasa kustanya sudah lenyap dan barulah dia datang. Jadi biasanya orang yang datang itu adalah orang yang sudah merasa dirinya sembuh. Nah, saudaraku sekalian,
Kalau di sini saudara perhatikan, Yesus menyuruh mereka pergi padahal mereka pasti masih dalam keadaan yang sakit kusta. Tetapi Yesus sudah suruh mereka pergi. Jadi saudara bayangkan, orang sakit kusta mungkin barangkali mana tahu tangannya sudah borok-borok atau mungkin buntung-buntung, saya kurang tahu, atau mungkin kakinya sudah penuh dengan borok dan penuh dengan segala tubuh yang sudah begitu bau karena sakit ini. Tetapi saudaraku, dalam kondisi masih sakit, Yesus suruh mereka pergi ke imam untuk bilang bahwa kami sudah sembuh. Saudaraku sekalian, ini adalah satu cara yang dilakukan oleh Yesus kepada 10 orang ini, untuk 10 orang ini memperoleh kesembuhan. Nah saudaraku, kalau orang kusta ini bilang, aduh gimana ini, kita masih sakit disuruh datang ke imam, nanti gimana kalau imam melihat kita masih sakit. Nah saudara, bisa timbul satu pikiran demikian. Tetapi saudaraku, 10 orang ini, mari kita lihat, 10 orang ini percaya. Sementara mereka pergi, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi saudaraku sekalian, mereka percaya. Mereka percaya, pasti mereka sudah dengar-dengar. Oh, Yesus itu bisa menyembuhkan. Pasti mereka sudah dengar-dengar. Oh, ada Yesus yang sanggup menyembuhkan. Pasti mereka juga sudah dengar, oh ada orang kusta disembuhkan. Pasti mereka sudah dengar, oh ada orang buta disembuhkan. Pasti mereka sudah dengar-dengar bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Makanya ketika Yesus bilang pergi ke imam-imam, mereka mengambil langkah apa saudara? Langkah iman. Mereka bertindak pergi ke imam-imam. Padahal pada saat itu mereka masih sakit. Saudaraku, ini satu tindakan yang kelihatan nekat dari luar. Tapi ini merupakan tindakan iman saudaraku sekalian. Dan saudaraku sekalian, memang Tuhan membalaskan langkah iman mereka. Karena apa? Firman Tuhan berkata, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka jadi sembuh. Saudara, nggak sulit menurut saya untuk mengetahui orang kusta sembuh apa tidak. Karena mereka pasti mempunyai satu tanda-tanda fisik bahwa mereka itu sakit kusta. Mereka mungkin sudah tangannya sudah berbau, atau tangannya mungkin sudah terkelupas, atau tangannya mungkin sudah ada yang buntung, saya tidak tahu. Atau kakinya atau badannya, saya tidak tahu. Tapi pasti mereka tahu benar bahwa mereka sakit kusta. Tetapi ketika di tengah jalan, maka kesembuhan itu terjadi saudaraku sekalian. Sehingga mereka tahu bahwa mereka jadi tahir saudaraku. Jadi sembuh. Mungkin tiba-tiba mereka terkejut sendiri. Wah, tangannya sudah menjadi halus kembali. Kakinya pun sudah menjadi normal kembali. Atau mungkin telinganya atau wajahnya sudah menjadi normal kembali, saudaraku sekalian. Mereka menjadi tahir, saudaraku. Jadi 10-10-nya mengikuti apa yang Yesus katakan. Dan 10-10-nya sembuh, saudaraku sekalian. Nah, ayat 15. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bayangkan saudara, 10 orang ini sembuh. Saya nggak tahu kemana yang 9. Tapi seorang dari mereka, firman Tuhan berkata, ketika melihat ia telah sembuh, apa saudara? Kembali sambil mengucap syukur kepadanya. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara apa saudara? Nyaring. Mungkin dia berteriak, mungkin dia bersorak-sorak. Saudaraku, bisa jadi saudara, untuk ketemu imam mungkin agak jauh, tapi bisa jadi saudaraku, mungkin juga belum terlalu jauh mereka pergi, dia sudah sembuh, sehingga dia masih ingat di mana Yesus berada. Sehingga apa yang dilakukan oleh satu orang ini? Kembali dengan apa? Memuliakan Allah. Dengan apa lagi? Suara nyaring. Mungkin dia bersorak-sorai, mungkin dia memuji Tuhan, mungkin mengangkat tangan. Dan dia ingin bertemu dengan Yesus. Lalu ketika ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Apa yang dia lakukan saudara? Itu dia ketemu dengan Yesus. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saudaraku, dia
berterima kasih kepada Yesus. Dan yang menarik saudaraku, ayat 16 ini, orang itu adalah seorang Samaria. Jadi saudaraku sekalian, di antara 10 orang ini mungkin yang 9 orang Yahudi. 1 orang Samaria. Orang Yahudi dan Samaria adalah orang yang bermusuhan saudaraku sekalian. Dan bagi orang Yahudi, orang Samaria itu najis. Dan bagi orang Yahudi, orang Samaria itu najis dan itu tidak layak. Sehingga mereka juga tidak diperbolehkan masuk dalam peribadatan orang Yahudi. Jadi mereka dianggap orang najis, dianggap orang berdosa, dan mereka mempunyai permusuhan yang panjang sekali saudaraku sekalian. Tapi kenapa 10 orang kusta ini bisa bersama-sama padahal ada yang Samaria dan Yahudi? Bisa jadi saudara, karena mereka dikucilkan, sama-sama dikucilkan, ya mereka menjadi bersahabat satu dengan yang lain. Walaupun mereka dari bangsa yang berbeda, dari suku yang berbeda, dan juga dari agama yang berbeda saudaraku sekalian. Tapi mereka sama-sama. Tetapi saudaraku, yang datang bukan orang Yahudi. Yang datang adalah orang Samaria. Saudaraku, saudara lihat. Siapapun yang percaya, entah dia orang Yahudi atau tidak, mereka semua karena percaya pada Yesus, semuanya disembuhkan, saudaraku. Dan orang yang datang kembali kepada Yesus justru bukan orang Yahudi yang sudah diajarkan tentang Mesias, yang sudah diajarkan tentang Taurat, tetapi justru yang datang adalah orang Samaria. Karena itu ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Saudaraku, Yesus adalah anak Allah, dia tahu semuanya sembuh. Dia tahu semuanya tahir, dia tahu semuanya sembuh. Dan dia tahu semuanya sembuh. Dan dia bertanya, di mana yang 9 orang itu? Where are the 9? Di mana yang 9? Kan semuanya sudah sembuh. Di mana yang 9? Yesus bertanya lagi, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudaraku, Yesus pun tahu yang datang kembali kepada dia bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria. Saudaraku, orang bukan Yahudi. Orang yang tidak ada dalam peribadatan orang Yahudi, yang bahkan bagi orang Yahudi dianggap najis dan dianggap musuh. Tetapi saudaraku sekalian, Yesus tidak memandang rupa, tidak memandang manusia. Semua dikasih oleh Tuhan Yesus. Semua yang datang pada dia, 10 yang datang, 10 itu juga disembuhkan saudaraku sekalian. Tidak ada perbedaan, karena Yesus mengasihi semua manusia. Saudaraku, bahkan Yesus di sini malah menegur, kenapa yang kembali kepadaku bukan orang yang Yahudi itu, tetapi malah orang asing ini. Saudaraku sekalian, dari sini kita tahu Yesus mengasihi semua manusia. Amin saudara. Dia mengasihi semua manusia. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, orang ini sebenarnya sudah sembuh. Tetapi karena dia datang lagi kepada Yesus, dia menerima lagi satu berkat dari Tuhan Yesus yang berkata, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Oh saudaraku sekalian, orang yang justru bukan orang Yahudi ini, malah orang ini yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Orang ini yang tahu bersyukur karena disembuhkan, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, kita jadi melihat bagaimana Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi semua bangsa, saudaraku sekalian. Dan bahkan Yesus mengasihi pada waktu di cerita ini bukan saja orang Yahudi, tetapi juga orang Samaria yang sebenarnya adalah musuh orang Yahudi. Tetapi Yesus banyak kali memberitahukan kepada kita bahwa dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi juga orang Samaria,
Bahkan dia menemui seorang perempuan Samaria di tepi sumur untuk memberitakan tentang keselamatan dari Mesias. Nah, saudaraku sekalian, maukah saudaraku sekalian, engkau percaya kepada Yesus? Maukah engkau percaya pada Dia? Maukah kita pada hari ini benar-benar mengetahui Tuhan sayang sama saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mencintai saya, Tuhan mengenal saya. Tuhan tidak memandang rupa saudaraku sekalian, tidak memandang status dan golongan, tapi Tuhan memandang hati dan iman. Saudara lihat, orang Samaria ini disembuhkan Tuhan dan kembali kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Maukah saudaraku sekalian, siapapun saudara yang mendengar siaran ini dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, maukah saudara yang mau percaya itu benar-benar mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan untuk pada hari ini menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudaraku, kalau saudara mau, maka inilah waktunya untuk saudara mengambil keputusan yang baik. Yesus Kristus adalah anak Allah yang turun dari surga, dan Dia mengasihi semua manusia. Dan bahkan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat 8, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mau mati bagi kita. Saudaraku, firman Tuhan berkata, bagi orang benar mungkin ada yang mau mati, tapi bagi orang yang jahat seperti kita ini, saudaraku sekalian, yang jatuh dalam dosa, atau bagi orang yang berdosa, atau bagi orang pembunuh, bagi orang yang berzina, bagi orang yang mencuri, bagi orang yang melawan Tuhan, bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, adakah orang mau mati buat saya yang melakukan kejahatan? Tapi firman Tuhan berkata, Yesus mau mati ketika saya masih di dalam kejahatan saya. Saudaraku sekalian, Yesus mengasihi kita, sehingga ketika kita masih berdosa sekalipun, Yesus sudah mau mati bagi kita. Dan firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 11 berkata bahwa Dia adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oh saudaraku sekalian, bukan kita yang pertama mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang pertama mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa dan masih penjahat, maka Tuhan sudah mati bagi kita. Dan Tuhan mengasihi kita karena Dia memberikan nyawanya kepada kita. Itulah bukti kasih Tuhan. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Dia berkorban bagi kita. Saudaraku sekalian, saudaraku, maukah saudara percaya kepada Yesus yang mau mati bagi kita dan mau berkorban bagi kita? Kalau saudara mau, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, mari saudara ambil keputusan pada hari ini untuk sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Saya akan berdoa bagi saudaraku. Siapa yang mau percaya kepadanya, mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Ikuti doa yang akan saya ucapkan. Dan saudaraku sekalian, percayalah, ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Yesus akan masuk ke dalam hatimu. Dan Dia akan menyucikan semua dosa-dosa kita. Ingatlah satu ayat yang berkata, Allah akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Engkau mengasihi saya dan bahkan mau mati buat saya ketika saya masih berdosa, ketika saya masih najis, ketika saya masih kotor. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya. Masuklah dalam hati saya.
Dan jadilah mulai saat ini Tuhan Yesus menjadi Tuhan bagi saya dan juru selamat saya selama-lamanya. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Percayalah kepadanya. Dia mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Dia mau mati bagi saudara. Bahkan ketika saudara dan saya masih dalam dosa, dia sudah mati bagi kita. Dan dia sudah memberikan nyawanya. Saudaraku, siapa yang mau memberikan nyawa, saudara? Kecuali orang itu sangat mengasihi kita. Tidak ada orang yang mau memberi nyawanya, kecuali orang itu sangat mengasihi kita. Nah, saudaraku sekalian, selamat datang dalam kerajaan Allah. Karena firman Tuhan berkata sesuai Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya dan menerimanya, maka dia menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, bagi saudara yang sakit, Tuhan kita juga mau menyembuhkan. Yesus juga mau menyembuhkan. Engkau sudah lihat sendiri bagaimana Yesus sanggup melakukan mujizat. 10 orang kusta ini hanya cukup disuruh oleh Yesus pergi perlihatkan diri kepada imam. Dan mereka semua sebelum sampai pada imam, mereka sudah sembuh. Mujizat dapat dilakukan oleh Yesus. Mujizat dapat dilakukan. Dia hanya cukup berkata dan mujizat dapat terjadi. Dan saudaraku, 2000 tahun yang lalu Yesus melakukan banyak mujizat. Orang mati dibangkitkan. Bahkan orang yang telah mati 4 hari sudah busuk, sudah berbau busuk, saudaraku, 4 hari saudara, sudah dalam kuburan. Saudaraku, dapat dibangkitkan oleh Yesus. Orang yang buta matanya, orang yang timpang dapat disembuhkan oleh Yesus. Bahkan saudaraku sekalian, bukan hanya itu, Yesus sanggup melakukan mujizat. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Saudaraku, Yesus sanggup melakukan mujizat. Dan dia sanggup juga memberikan kesembuhan bagi kita. Nah, sebelum saudara-saudara saya doakan, saya akan membacakan ayat dari Yesaya 53 sebelum kita berdoa untuk kesembuhan. Saya akan bacakan saudara Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku sekalian, ayat 5 ini berkata, semua kejahatan kita, semua pemberontakan kita, itu ditanggung oleh dia, saudaraku sekalian. Dia menderita sengsara dan siksaan sampai mati untuk menanggung dosa kita. Dan juga bilur-bilurnya, dia dicambuk sedemikian rupa. Supaya apa saudara? Supaya kita yang sakit pada malam hari ini, kalau kita percaya, firman Tuhan berkata, bilur-bilurnya menjadikan kita menjadi sembuh. Percayakah saudaraku? Percayakah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saudara? Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi hari ini pun, apabila engkau percaya, engkau menerima kesembuhan dari Tuhan. Mari saudara, bagi saudara yang sakit pada hari ini, Yesus sanggup menyembuhkanmu. Yesus sanggup membuat engkau kembali pulih. Apapun sakit saudara. Entah sakit saudara itu adalah sakit kanker, atau sakit AIDS, HIV, atau COVID-19, atau lumpuh, atau buta, atau penyakit di dalam tubuhmu, perutmu, jantung, atau kepalamu, atau ada problem dalam mental dan jiwamu. Semua sakit penyakit dapat disembuhkan oleh Yesus Kristus. Mari saudara, bagi saudara yang mau disembuhkan, saudara tumpangkan tangan atas tempat di mana engkau sakit. Kalau engkau sakit COVID-19, engkau tumpang tangan pada dadamu. Atau sakit pada jantungmu, engkau tumpang tangan pada dadamu.
atau engkau sakit pada tanganmu, engkau cukup tumpangkan tangan pada tanganmu, satu tangan menumpangkan tangan pada tangan yang lain. Atau engkau sakit pada kakimu, tumpangkan tangan pada kakimu. Engkau sakit pada jiwamu atau sakit pada mentalmu, engkau begitu stres dengan segala kondisi yang ada, engkau begitu terganggu jiwamu, engkau tumpangkan tangan atas kepalamu. Saudaraku, percayalah, Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Bukan saya yang menyembuhkan engkau. Karena saya hanya manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Saya pun menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan dia juga pasti dapat menyembuhkan saudara. Malam ini, atau pada saat saudara mendengar siaran ini, itulah saat saya percaya firman Tuhan ini akan terjadi bagi saudara. Oleh bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Tumpangkan tangan. Tuhan Yesus, kami percayakan firman-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus, kami menjadi sembuh. Kami percaya dan di dalam nama Yesus kami menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Amin saudara. Amin. Saudara, saudara yang sakit, apakah saudara merasakan kesembuhan itu? Sama seperti orang sakit kusta itu saudara. Waktu di tengah jalan dia disembuhkan. Pada saat saudara berdoa saudara disembuhkan. Atau pada saat sekarang saudara disembuhkan. Saudaraku, kalau saudara sudah disembuhkan, puji Tuhan. Dan saudara, kalau saudara mau menyaksikan kesembuhan saudara, saudara dapat menghubungi call center yang ada. Saudara dapat menghubungi call center baik dalam bahasa Indonesia atau mungkin dalam bahasa Inggris. Silakan saudaraku, saudara beritahukan, saksikan kesembuhan saudara. Biarlah menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan bagi saudara-saudara juga yang pada saat ini rindu didoakan lebih lanjut, maka saudara juga dapat menghubungi nomor-nomor yang ada pada call center, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saudara akan ada tim doa atau konselor yang akan dengan sukacita akan membantu dan mendukung saudara. Apapun persoalan saudara. Mungkin saudara punya persoalan yang pelik dalam hidupmu. Saudara nyatakan supaya didoakan. Dan saudara, atau kalau saudara merasa bahwa saudara masih perlu didoakan karena mungkin kesembuhan saudara masih belum tuntas, saudara juga hubungin call center ini. Akan ada tim doa yang akan mendoakan terus sampai kesembuhan itu menjadi nyata sepenuhnya bagi saudara.